Halo semuanya, hari ini kita akan pelajari materi dasar terkait asam, basa, dan juga garam. Nah teman-teman, jika kamu ditanya apa sih asam, basa, dan garam itu? Nah, mungkin teman-teman akan mudah mendeskripsikan rasa dari asam, basa, dan juga garam. Semisal jika saya memberikan 3 gambar ini dan meminta teman-teman untuk menentukan mana sih yang merupakan contoh asam, basa, dan juga garam, pasti teman-teman bisa menjawabnya dengan sempurna. Nah, pasti teman-teman akan menjawab asam, contohnya adalah jeruk, basa, contohnya adalah sabun, dan juga garam, ya contohnya garam dapur yang kita biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepat seperti itu teman-teman. 3 contoh ini merupakan contoh dari asam, basa, dan juga garam yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kali ini teman-teman, kita akan mengkaji konsep dasar berdasarkan teori asam, basa, dan juga garam. Teori asam bermula dari Svante Arrhenius yang kita kenal dengan teori asam basa Arrhenius, di mana Arrhenius menegaskan bahwa asam merupakan zat yang di dalam air akan menghasilkan ion H+, sementara basa merupakan zat yang di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, kita lihat contoh di sini. HCl ketika dilarutkan dalam air atau ketika reaksinya HCl plus H2O, maka dia akan menghasilkan ion H plus Cl minus. Sementara NaOH ketika direaksikan dengan H2O akan menghasilkan ion Na plus OH minus. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arrhenius ini, kita lihat di sini HCl menghasilkan ion H+, NaOH menghasilkan ion OH-. Maka HCl merupakan asam, NaOH merupakan basa. Nah, karena teori dari Arrhenius ini membatasi bahwa zatnya itu hanya bisa dilarutkan dalam air atau H2O, maka hadirlah teori asam selanjutnya dari Bronsted-Lowry yang mengemukakan bahwa asam merupakan zat yang dapat menjadi donor proton atau ion H+, sementara basa merupakan zat yang bisa menjadi aseptor atau penerima proton. Proton ini disebut juga dengan ion H+ ya teman-teman. Nah, kita lihat contohnya. Ketika HCl bereaksi dengan NH3, ternyata dia akan menghasilkan ion NH4+ plus Cl-. Nah, jika kita amati di sini, HCl memberikan satu ion H+ atau protonnya kepada NH3, sehingga pada hasil reaksi, jumlah H pada NH3 itu bertambah 1 menjadi NH4+. Maka kita kembali ke teori Bronsted-Lowry tadi bahwa asam merupakan zat yang dapat menjadi donor proton. Di sini HCl menjadi donor proton untuk NH3. Maka HCl di sini dikategorikan sebagai asam, sementara NH3 karena dia sebagai penerima atau aseptor, maka menurut Bronsted-Lowry, penerima atau aseptor proton disebut dengan basa. Maka NH3-nya di sini bertindak sebagai basa. Nah, teman-teman, ketika HCl memberikan satu protonnya kepada NH3, maka dia akan membentuk Cl-. Cl- ini kita sebutnya sebagai basa konjugasi. Nah, NH3 ketika menerima satu proton dari HCl, dia berubah menjadi NH4+. NH4+ ini kita sebutnya sebagai asam konjugasi. Maka pada teori asam Bronsted-Lowry akan menjadi satu pasangan bahwa asam itu akan menghasilkan basa konjugasi, sementara basa akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, teman-teman, teori Bronsted-Lowry hanya mampu menerangkan sifat keasaman molekul yang mengandung proton atau ion H+, sehingga bisa diamati berdasarkan transfer proton atau ion H+ tersebut. Namun, bagaimana jika molekul tidak memiliki ion H+ atau proton? Seperti kita lihat pada reaksi berikut ini. NH3 plus BCl3 menghasilkan NH4 plus Cl-. Nah, jika kita amati pada NH3 plus BCl3 ini, masing-masing tidak memiliki ion H+ atau proton. Lalu bagaimana kita menentukan keasaman dari dua molekul ini?
Nah, teman-teman, keasaman dari molekul yang tidak mengandung ion H+ atau proton dijelaskan berdasarkan teori asam basa berikutnya yang nanti kita kenal dengan teori asam basa Lewis. Di mana menurut teori asam basa Lewis, asam merupakan aseptor atau penerima pasangan elektron bebas, sementara basa merupakan donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Nah, untuk memahami bagaimana Lewis menerangkan asam basa dari setiap molekul yang tidak memiliki ion H+ atau proton ini, kita harus kembali memahami bagaimana konsep elektron bebas. Nah, tentu teman-teman sudah mempelajari di materi sebelumnya terkait elektron bebas. Kita perhatikan di sini, pada molekul NH3, N yang menjadi atom pusat memiliki elektron valensi sama dengan 5, di mana masing-masing H yang berikatan dengan atom N ini menerima satu elektron dari atom N untuk berikatan secara kovalen. Nah, jika kita amati karena N telah memberikan masing-masing satu elektron kepada 3 atom H, maka terdapat satu pasang elektron dari atom N yang tidak digunakan dalam ikatan. Nah, tentu kita ingat bahwa elektron yang tidak digunakan dalam ikatan kita sebut sebagai elektron bebas. Berarti pada NH3 ini kita menemukan satu pasang elektron bebas. Nah, mari kita lihat pada BCl3. B memiliki elektron valensi 3. Nah, masing-masing atom Cl menerima satu elektron dari B dan membentuk ikatan kovalen. Jika kita amati karena atom B memiliki 3 elektron valensi dan masing-masing digunakan dalam ikatan, pada BCl3 tidak kita temukan pasangan elektron bebas. Atau dengan kata lain semua elektronnya telah digunakan dalam ikatan. Lalu mari kita perhatikan kestabilan dari molekul ini. Jika kita amati pada molekul NH3 setelah berikatan secara kovalen dengan atom H, setiap atom telah mencapai kestabilannya. Kita perhatikan dari atom N, setelah berikatan dengan atom H, maka dia telah mencapai oktet dengan elektron valensi sama dengan 8. Dan juga atom H telah mencapai duplet dengan elektron valensi sama dengan 2. Namun, jika kita perhatikan pada BCl3, atom B belum mencapai kestabilan karena setelah berikatan dengan Cl, dia belum mencapai kestabilan atau belum mencapai oktet. Jika kita perhatikan elektron valensinya hanya 6. Nah, disinilah bagaimana ikatan antara NH3 dan BCl3 terjadi, di mana satu pasang elektron bebas dari atom N akan diserahkan kepada B pada BCl3. Nah, teman-teman, ketika NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BCl3, maka NH3 ini oleh Lewis disebutkan sebagai basa, di mana basa merupakan donor pasangan elektron bebas, sementara BCl3 di sini oleh Lewis menyebutkannya sebagai asam, yaitu sebagai penerima pasangan elektron bebas. Nah, setelah mempelajari asam basa berdasarkan 3 teori sebelumnya, teman-teman pasti bertanya, apakah ada zat atau molekul yang dapat bertindak sebagai asam dan juga basa sekaligus? Nah, jawabannya iya, dan zat ini kita sebutnya sebagai amphoter. Amphoter merupakan zat yang dapat bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Salah satu zat amphoter ini adalah air atau H2O. Nah, mari kita perhatikan reaksi bagaimana H2O bertindak sebagai asam dan juga basa berikut ini. Nah, ketika H2O bereaksi dengan H2O, maka salah satu H2O ini dapat melepaskan protonnya dan membentuk ion OH-. Dan H2O lainnya yang menerima proton ini akan membentuk ion H3O+. Nah, jika kita amati di sini, salah satu H2O memberikan proton, maka kita sebut sebagai asam, dan salah satu H2O-nya menerima proton, maka kita sebut sebagai basa. Itulah yang membuktikan H2O dapat bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Nah, teman-teman, reaksi transfer proton pada asam dan basa ini kita sebutnya sebagai reaksi asam basa. Pada reaksi asam basa, tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh konsentrasi ion-ion yang dihasilkan.
Nah, untuk reaksi di atas, maka kita dapat tuliskan reaksi kesetimbangannya sebagai berikut ini. Kw sama dengan konsentrasi dari ion yang dihasilkan. Di sini konsentrasinya adalah dari H3O+ dikali konsentrasi OH-. Nah, teman-teman, pada suhu ruang atau suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Nah, di sini nilai Kw dipengaruhi oleh suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka nilai Kw juga akan semakin meningkat. Nah, teman-teman perlu diingat konsentrasi H3O+ tadi itu menunjukkan jumlah proton atau ion H+ di dalam larutan. Maka teman-teman dengan mengetahui konsentrasi H3O+, kita dapat menentukan keasaman dari larutan yang dihasilkan. Maka di sini kita punya ketentuan bahwa jika konsentrasi H3O+ lebih dari 1 kali 10 pangkat minus 7, maka larutan tersebut dikategorikan bersifat basa. Sementara jika konsentrasi H3O+ kurang dari 1 kali 10 pangkat minus 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan jika konsentrasi H3O+ sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7, maka larutan tersebut kita sebutnya sebagai larutan netral. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah mempelajari bagaimana konsep dasar asam dan juga basa dan cara menentukan keasaman dari suatu larutan. Nah, lalu bagaimana dengan garam itu sendiri? Nah, teman-teman, garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Supaya lebih paham, kita langsung lihat ke contoh berikut ini. Jika kita mereaksikan antara HCl plus NaOH, di mana HCl ini merupakan contoh asam dan NaOH ini merupakan contoh basa, maka produk yang dihasilkan adalah NaCl plus H2O. Nah, teman-teman, NaCl ini kita sebut sebagai garamnya. Jadi, teman-teman, garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan juga basa. Lalu, pertanyaannya, bagaimana jika kita reaksikan NH3 plus HCl? Garam apakah yang akan terbentuk? Ya, betul sekali teman-teman. Jadi, garam yang dihasilkan adalah garam NH4Cl. Oke, teman-teman, sampai di sini saya yakin teman-teman sudah bisa memahami konsep dasar dari asam, basa, dan juga garam. Saya berharap video ini mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you.